Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami tentang munasabah. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Fajar Nur Aisyah. Yang kedua, Dara Ayu Purbaningrum. Yang ketiga, Laili Usdiana. Yang pertama, pengertian munasabah. Munasabah secara etimologi berarti kecocokan, kesesuaian, atau kepantasan. Kata munasabah secara etimologi menurut Asyushinti berarti al-musakalah, keserupaan, atau al-mukabarah, kedekatan. Sedangkan menurut etimologi dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan pada akal pasti, akal itu menerimanya. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surat dengan surat. Menurut Muhammad Quraisy, Shihab memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surah maupun ayat-ayat yang menghubungkan uraian. Menurut Mana Al-Khotan, munasabah adalah segala pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat atau antara surat dengan surat. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu munasabah. Kitab suci Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih beberapa bulan. Kitab ini berisi berbagai macam petunjuk yang disyariatkan karena beberapa sebab dan hikmah yang bermacam-macam. Ayat-ayat diturunkan sesuai dengan Ayat-ayatnya diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang membutuhkan. Susunan ayat-ayat dan surat-suratnya diterbitkan sesuai dengan yang terdapat dalam Lauhul Mahfudz, sehingga tanpa adanya persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain, yang antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah ini tampaknya berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan atas fakta kronologis turunnya. Sehubungan dengan ini, ulama salaf berbeda pendapat tentang urutan-urutan di dalam Al-Quran. Segolongan dari mereka berpendapat bahwa hal itu didasarkan pada taufiki dari Nabi SAW. Golongan lain berpendapat bahwa hal itu didasarkan atas ijtihad para sahabat setelah bersepakat dan memastikan bahwa susunan ayat-ayat adalah taufiki. Golongan yang ketiga berpendapat serupa dengan golongan pertama, kecuali surat Al-Anfal ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 9. Pembahasan yang ketiga yakni tentang macam-macam munasabah. Yang pertama yakni munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Salah satu contohnya yakni pada surat Al-Fatihah ayat 1 di mana terdapat ungkapan Alhamdulillah. Di surat lain juga ada ungkapan Alhamdulillah untuk berkolerasi dengan ayat sebelumnya, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan ayat 186. Yang kedua, yaitu munasabah antar nama surat dengan tujuan diturunkannya.
Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol. Hal tersebut tercermin dalam nama-nama surat seperti surat Al-Baqarah, surat An-Naml, surat Yusuf, dan surat Al-Jin. Yang ketiga, yakni munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah yang berbentuk pola munasabah al-tandodat atau perlawanan. Munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Yang keempat, yaitu munasabah antar ayat dan letaknya berdampingan. Munasabah jenis ini dapat terlihat jelas namun ada juga yang tidak. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir atau penjelas, i'tirad atau bantahan, dan tasydid atau penegasan. Yang menggunakan pola takkid apabila ayat di sampingnya diterangkan dan diperkuat maknanya oleh salah satu ayat maupun bagian ayat. Salah satu contohnya ada di surat Al-Fatihah ayat 6-7. Sedangkan munasabah antar ayat yang tidak jelas bisa diketahui melalui qoro'in maknawiyah atau hubungan makna yang dapat dilihat pada keempat pola munasabah. Misalnya dalam surat Al-A'raf, mula-mula Allah berbicara tentang para nabi dan umat terdahulu, kemudian tentang Nabi Musa dan para pengikutnya, yang selanjutnya berkisah tentang Nabi Muhammad dan umatnya. Yang kelima, yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya, dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Macam-macam munasabah yang keenam, yaitu munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi surat. Munasabah ini mengandung beberapa tujuan tertentu seperti menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Ahzab ayat 25. Yang ketujuh, yaitu munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Salah satu contohnya terdapat pada surat Al-Qasas di mana dijelaskan tentang Nabi Musa yang menghadapi tekanan dari Raja Fir'aun yang akhirnya ia berhasil keluar dari Mesir. Sedangkan pada akhir surat diterangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW mengalami tekanan juga saat melakukan dakwahnya. Kesamaan kondisi kedua nabi inilah yang menjadi munasabah dalam surat ini. Yang kedelapan, yaitu munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Sekalipun tidak mudah untuk menemukannya, setiap awal surat akan ada munasabah dengan akhir surat yang sebelumnya, sebagaimana contohnya dalam surat Al-Hadid ayat 1. Untuk selanjutnya, yaitu metode menentukan munasabah. Pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad, artinya pengetahuan tentang itu ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan pengetahuan tersebut, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Walaupun tidak ada keharusan untuk menemukan munasabah, namun ada 4 langkah yang perlu diperhatikan bagi para peminat munasabah, yakni yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungan atau tidak. Yang keempat, setelah kita memahami uraian-uraian ayat, maka kita mulai menemukan tingkatan uraian-uraian tersebut sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat ini mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.